Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Yang kami hormati Ibu dosen, Ibu Dr. Eka Yunita Yustantina PSI MPD, Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati pula rekan-rekan sekalian, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Kami dari kelompok 1 dari mata kuliah pengembangan kurikulum mohon izin untuk menyampaikan presentasi dengan judul Organisasi Pengembangan Kurikulum. Dan makalah dan presentasi ini disusun oleh kelompok 1 yang terdiri dari Pak Iwan Setiawan, kemudian saya sendiri Sugeng Haryanto, dan yang ketiga adalah Pak Syahbirin. Baik, mungkin kami mulai saja untuk terkait dengan penyampaian presentasi di pagi hari ini. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Bapak Ibu sekalian, salah satu aspek yang perlu dipahami dalam pengembangan kurikulum adalah aspek yang berkaitan dengan organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum berkaitan dengan pengaturan bahan pelajaran yang selanjutnya memiliki dampak terhadap masalah administrasi, pelaksanaan proses pembelajaran, tim teaching, dan tim teaching misalnya. Hal ini disampaikan oleh Olivia dalam Rohimat dan kawan-kawan. Dengan adanya organisasi kurikulum yang tepat, efektif, dan efisien, diharapkan dapat mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dengan baik dan secara optimal. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pengertian kurikulum, bahwa pengertian kurikulum berawal dari dunia olahraga, yakni kurir atau pelari, dan kurere atau tempat berpacu, yang diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali penghargaan, sebagaimana yang disampaikan oleh Susilana dan kawan-kawan tahun 2006. Kemudian, pengertian kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dirumuskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, materi atau isi atau bahan pelajaran serta metode cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian, dalam bahasa Arab, kata kurikulum bisa diungkapkan sebelumnya bisa diungkapkan dengan kata manhaj, ya, yang berarti jalan yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Sedangkan kurikulum pendidikan, manhaj al-dirosah dalam kamus tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Hal ini disampaikan oleh Rama Yulis di dalam buku Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta, penerbit Kalam Mulia tahun 2008. Next. Kemudian, kurikulum bukan hanya mata pelajaran, namun kegiatan atau pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan.
Kurikulum inilah sebagai pedoman belajar atau dokumen hasil belajar yang diharapkan dapat dikuasai siswa yang berisi tujuan, isi, dan strategi program. Guru yang bertugas memahami kurikulum sekaligus menerjemahkan, menjabarkan, memahamkan kepada siswa melalui proses pembelajaran, baik melalui KBM dan aktivitas-aktivitas pendidikan lainnya. Kemudian, terkait dengan pengertian pengembangan kurikulum ialah suatu kegiatan yang menghasilkan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan atau sebuah proses mengaitkan suatu komponen dengan komponen yang lainnya untuk menghasilkan sebuah kurikulum. Pengembangan kurikulum juga bisa diartikan sebagai suatu kegiatan penyusunan pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum, sebagaimana yang disampaikan oleh Setiawati tahun 2022. Perencanaan pengembangan kurikulum juga bisa diartikan perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa peserta didik ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan, serta menilai sejauh mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada peserta didik, sebagaimana yang disampaikan oleh Hamalik tahun 2007. Next. Kemudian, yang ketiga adalah terkait dengan pengertian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum, sebagaimana yang disampaikan oleh Olivia dalam Ruhimat dan kawan-kawan tahun 2009, merupakan pola atau desain bahan atau isi kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pengembangan dapat dicapai secara efektif. Next. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan organisasi pengembangan kurikulum, dari bagian ini dapat kita lihat bahwa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan mata pelajaran, dan yang kedua adalah berdasarkan kurikulum integrasi. Untuk selanjutnya, dari pemaparan presentasi akan disampaikan oleh Pak Syahbirin. Kepada beliau kami persilakan. Bismillah. Kami melanjutkan ke Syahbirin, melanjutkan dari presentasi dari Bapak Sion. Terima kasih Pak Sion. Izin Ibu Dr. Organisasi pengembangan kurikulum dibagi menjadi dua berdasarkan mata pelajaran dan kurikulum integrasi. Berdasarkan mata pelajaran maka ada kurikulum paket, kurikulum correlated, kemudian both kurikulum, integrated kurikulum. Kurikulum integrasi ada core kurikulum, social function, kemudian activity kurikulum. Next. Organisasi berdasarkan mata pelajaran. Yang pertama mata pelajaran terpisah. Kemudian mata pelajaran terhubung. Yang ketiga fusi mata pelajaran. Yang keempat kurikulum terpadu. Next. Organisasi berdasarkan mata pelajaran. Yang pertama mata pelajaran terpisah. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing tentunya. Kelebihannya adalah sistematis, logis, sederhana, mudah dipelajari, pewarisan nilai dan budaya, mudah diubah, dikembangkan, dan dipola. Adapun kekurangannya, mata pelajaran tidak berhubungan, tidak bersifat aktual, tidak berdasarkan pada kebutuhan masyarakat, bakat dan minat kurang diperhatikan dalam hal ini. Next. Organisasi berdasarkan mata pelajaran kedua, mata pelajaran terhubung, kelebihan dan kekurangannya adalah di bagian kelebihan, materi dipelajari terhubung walau hanya sebatas mata pelajaran tertentu.
Kemudian mendalam memberikan wawasan yang lebih luas dalam satu bidang, menambah minat siswa untuk mempelajari mata pelajaran yang terkolerasi. Adapun kekurangannya, yang pertama kurang sistematis dan kurang mendalam. Yang kedua, bahan pelajaran terlampau abstrak karena prinsip pembangunan belum dipahami, penggabungan belum dipahami. Yang ketiga, kurang memperhatikan kebutuhan dan bakat siswa. Next. Yang ketiga, fungsi mata pelajaran. Di antara kelebihannya, yang pertama, mata pelajaran akan semakin dirasakan kegunaannya sehingga memungkinkan pengadaan mata pelajaran yang kaya akan pengertian dan meningkatkan prinsip dasar di Pak Sabirin. Next. Next. Hilang-hilang ya. Ini sinyalnya nggak bagus kali Pak Sabirin. Diulangi Pak Sabirin yang ketiga. Mohon maaf Ibu, saya lagi di wilayah apa namanya? Gunung Putri Ibu, lagi di atas. Baik, alhamdulillah. Fungsi mata pelajaran. Adapun kelebihannya, mata pelajaran akan semakin dirasakan kegunaannya sehingga memungkinkan pengadaan mata pelajaran yang kaya akan pengertian dan meningkatkan prinsip dasar generalisasi. Kemudian kekurangannya hanya memberikan pengetahuan secara sketsa, abstrak, kurang logis dari suatu mata pelajaran. Next. Yang keempat, kurikulum terpadu atau integrated kurikulum. Kelebihannya, pemecahan masalah secara komprehensif. Yang kedua, memperhatikan bakat, minat, potensi, praktek, demonstrasi. Kemudian, kekurangannya, memerlukan kesiapan guru, tidak disusun secara logis, tidak bersifat sederhana, perbedaan kemampuan yang dicapai, biaya, waktu, tenaganya akan lebih banyak. Next. Organisasi kurikulum. Insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Iwan. Mohon maaf Ibu dosen, Bu Dokter, ini saya sinyalnya kurang begitu baik karena berada di atas. Terima kasih. Silakan Pak Iwan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bu dosen dan rekan-rekan sekalian melanjutkan paparan materi dari kelompok kami. Berikut ini mudah-mudahan bisa lebih memperjelas pada kita semuanya. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Sabirin tentang organisasi pengembangan kurikulum melalui pendekatan mata pelajaran, di mana salah satunya ada pemisahan mata pelajaran dalam separated kurikulum ini yang memberikan gambaran kepada kita bahwa kurikulum disusun dengan penggolongan atau pengkategorisasian berdasarkan mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya terpisah. Contoh di gambar ini ada IPA, IPS, agama, geografi, sejarah. Organisasi kurikulum inilah organisasi kurikulum yang terlama ya, yang dikembangkan di dunia pendidikan. Dengan kelebihan dan kekurangan tadi tentunya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pembelajaran, sesuaikan dengan kebutuhan pengembangan di lembaga kita masing-masing. Contoh di sekolah kami di SIT Ibnu Abbas, beberapa organisasi kurikulum kita kembangkan secara bersamaan gitu. Ada beberapa mata pelajaran yang memang menggunakan separated kurikulum, artinya mata pelajaran itu terpisah, dan juga ada organisasi-organisasi lainnya. Kemudian yang kedua, mata pelajaran terhubung, correlated curriculum, yakni mata pelajaran tetap sebagai pendekatan mata pelajaran, satu mata pelajaran, satu bidang
nanti akan merupakan gabungan dari beberapa pelajaran atau muatan materi yang ada di dalamnya. Contoh dalam gambar ini, ya, sebagaimana kita ketahui misalnya dalam mata pelajaran matematika, sesungguhnya di dalam pelajaran matematika itu ada ya pokok pembahasan tentang berhitung, ada aljabar, ada ilmu ukur, ada geometri dan seterusnya. Demikian juga di dalam kesenian misalnya, ada seni suara, pekerjaan tangan, seni rupa dan drama. Demikian juga ilmu pengetahuan sosial dan lainnya. Ini memberikan gambaran pada kita bahwa di situ dalam satu mata pelajaran itu ada beberapa kompetensi, bahkan ada beberapa bidang pelajaran, bidang bahasan yang mungkin dengan pendekatan hal-hal tertentu bisa menjadi kesamaan di dalam faktor-faktor tertentu sehingga bisa digabung menjadi satu bidang mata pelajaran dalam organisasi correlated curriculum atau mata pelajaran terhubung. Kemudian kurikulum terpadu. Ya, kurikulum terpadu kalau mungkin gambarannya di tempat kami ya, contoh dalam pelajaran tematik. Sehingga ketika contoh misalkan pembelajaran tentang kebersihan lingkungan, nah, maka disitulah tema menjadi satu kunci untuk memadukan beberapa mata pelajaran dalam satu pokok bahasan. Ketika berbicara tentang lingkungan, kebersihan lingkungan, di situ ada aspek agama, misalkan kita bawakan ya suatu konsep kebersihan yang diajarkan oleh agama Islam, keutamaan menjaga kebersihan. Kemudian dari situ bisa masuk pelajaran biologinya tentang tumbuh-tumbuhan yang harus kita rawat, mungkin tentang bahasanya, membaca paragraf atau bacaan tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Kemudian IPS tentang bagaimana kepedulian kita terhadap lingkungan dan demikian seterusnya ya. Gambaran bagaimana menjadikan satu pokok bahasan memadukan antara beberapa mata pelajaran. Ini dalam fungsi kurikulum atau kurikulum yang terpadu atau integrated kurikulum. Baik, Bu dosen dan rekan-rekan sekalian, kita masuk ke pendekatan organisasi kurikulum yang kedua. Apa kok nggak bisa digeser ya? Hang. Ya, organisasi kurikulum terintegrasi. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama core kurikulum atau kurikulum inti. Yang kedua kurikulum yang dibuat dikelompokkan berdasarkan pengalaman belajar atau aktivitas pembelajaran. Dan yang ketiga tadi ya, yang kedua kurikulum yang dasar pertimbangannya untuk pengelompokannya berdasarkan individual manusia ya, social function dan situasi-situasi yang dialami dalam kehidupan sosial manusia itu sendiri. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat bagaimana pembagian dan karakteristik yang ada di masing-masing organisasi kurikulum tersebut. Untuk yang pertama, core kurikulum memiliki beberapa karakteristik, diantaranya direncanakan secara berkelanjutan dan terus-menerus. Kemudian merupakan rangkaian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kemudian mengambil atas dasar problema yang aktual, mengangkat substansi yang bersifat pribadi maupun sosial, dan juga difokuskan berlaku untuk semua siswa. Ini kurikulum inti. Ya, kurikulum inti atau core kurikulum. Kemudian berikutnya, social function adalah sebuah organisasi kurikulum di mana sangat mempertimbangkan individu manusia sebagai dasar pertimbangan untuk penyusunan kurikulum itu sendiri. Misalnya berkaitan dengan kesehatan, intelektualnya, kemudian moral, keindahan analisis kegiatan manusia di dalam masyarakat, juga kaitan dengan perkembangan partisipasi sosial, hubungan antar pribadi dan kelompok, dan perkembangan menghadapi lingkungan secara alamiah atau kaitan dengan pengembangan teknologi, dan kaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang terlibat atau ada kaitannya dengan masalah lingkungan. Kemudian yang ketiga, yakni atau kurikulum yang berbasis pada activity atau pengalaman siswa, pengalaman pembelajar, yakni fokus pada keterampilan
yang berbasis pada akademik dan intelektual. Dengan pola seperti ini, dengan pendekatan seperti ini, keuntungan dan kelebihannya dari kurikulum yang kita kembangkan, bahwa organisasi kurikulum ini memungkinkan untuk kita bisa mengoptimalkan partisipasi siswa dalam pembelajaran, kemudian juga bisa mengoptimalkan kemampuan siswa, dan mengoptimalkan intelektual estetika, vokasional, intelektual, kreativitas. Karena memang kurikulum ini dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan pengalaman, ya, yang tadi keterampilan, namun keterampilan ini tentu tetap berbasiskan pada akademik dan intelektual. Baik, mungkin itu organisasi kurikulum yang bisa kami sajikan. Salah satu aspek yang perlu dipahami dalam pengembangan kurikulum, setelah kita memahami apa itu kurikulum, kemudian memahami dengan baik bagaimana pengembangan kurikulum, maka organisasi kurikulum ini pula menjadi satu bagian yang penting untuk kita pahami, karena organisasi kurikulum berkaitan dengan pengaturan bahan pelajaran yang selanjutnya akan memiliki dampak terhadap masalah administratif pelaksanaan proses pembelajaran, tim teaching misalnya. Organisasi kurikulum juga merupakan pola atau desain bahan isi kurikulum yang tentu tujuannya ketika organisasi kurikulum ini kita desain dengan baik, dengan tepat, maka diharapkan akan mempermudah siswa atau peserta didik, ya, di dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan pelajaran, sehingga tujuan pengembangan dari kurikulum yang kita lakukan dapat tercapai secara efektif. Tentunya tujuan-tujuan pendidikan yang kita kembangkan pun bisa secara optimal diraih atau didapatkan oleh para peserta didik kita. Mungkin demikian paparan singkat dari kami tentang organisasi kurikulum. Tentu masih banyak kekurangan dan harapan kami kita mendapatkan penambahan dan penguatan dari Bu dosen, serta mudah-mudahan masih bisa kita kembangkan dalam diskusi kelompok hari ini. Demikian, mungkin selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Sabirin dan Pak Iwan. Untuk selanjutnya, kita buka sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan ataupun yang lainnya, kami persilahkan 3 mahasiswa dulu untuk bisa menyampaikan. Silakan kepada teman-teman sekalian, kami buka diskusinya. Pak Sugeng izin bertanya. Ini Bu Zahra ya? Iya Pak. Ya, silakan Bu Zahra. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih banyak pada Pak Sugeng dan rekan-rekan kelompoknya atas presentasinya. Pertanyaan saya, apakah di dalam satu sekolah dimungkinkan untuk memakai 2 jenis kurikulum? Karena pertimbangannya mungkin sekolah ini adalah sekolah yang basicnya Islam dan hampir sebagian besar jam belajar siswa itu dialokasikan untuk pelajaran-pelajaran diniyah atau agama seperti hafalan Quran, hadis, kemudian ada sirah nabawiyah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan diniyah. Kira-kira begitu Pak, apakah dimungkinkan untuk menggunakan 2 kurikulum di dalam satu sekolah? Baik, terima kasih pertanyaan Bu Zahra. Saya konfirmasi ulang. Jadi pertanyaan Bu Zahra adalah, apakah di dalam satu sekolah bisa memungkinkan untuk menggunakan 2 macam kurikulum? Tadi dicontohkan terkait sekolah tersebut adalah fokusnya atau di dalam masalah agama Islam gitu Bu ya? Iya betul Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Zahra. Iya, Yang lainnya silakan. Saya, Pak Soleh. Pak Soleh. Oh iya, silakan Pak Soleh. Ya, dari pemaparan teman-teman ya, dari kelompoknya Pak Sugeng, tadi Pak Iwan menjelaskan ada 3 model pengembangan kurikulum. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah 3 model pengembangan kurikulum ini bisa diterapkan di semua tingkatan sekolah? Maksud saya jenjang SD, SMP, atau SMA, apa hanya di SD saja atau SMP saja? 3 model itu.
Cukup, Pak Soleh? Nah, satu lagi Aduh, untuk mengevaluasi. Satu lagi, brother, satu lagi. oh Saya iya, silakan. Nah, untuk mengevaluasi 3 model kurikulum ini, kita butuh waktu berapa lama? Apa setengah semester, apa 1 semester, atau 1 tahun belajar? Baik, saya konfirmasi ulang Pak Soleh. Jadi pertanyaan yang pertama adalah apakah model pengembangan kurikulum ini, ya organisasi pengembangan kurikulum ini bisa diterapkan di semua jenjang? Kemudian yang kedua adalah untuk evaluasi dari setiap organisasi pengembangan kurikulum ini berapa waktunya gitu ya Pak Soleh ya? Ya, betul. Ya, baik, terima kasih. Kemudian satu lagi bagi teman-teman silahkan. Izin Pak Sugeng, saya ingin bertanya. Dengan Bu EN. Oh ya, Bu EN, silahkan Bu EN. Baik, terima kasih. Mohon izin Bu dosen, perkenalkan saya EN Farihah, mahasiswa baru Bu dosen. Mungkin baru bisa aktif untuk pertemuan ini. Untuk pertanyaan saya seperti ini Pak Sugeng, dari pemaparan kelompok Pak Sugeng, Pak Iwan, dan Pak Arief, itu tadi ada 3 metode ya. Nah, untuk saat ini kita menggunakan kurikulum Merdeka. Kalau waktu kurikulum K13 itu kan kurikulumnya masih kita menggunakan yang terintegrasi tema yang tadi dipaparkan oleh Pak Iwan. Nah, untuk saat ini kurikulum Merdeka tepatnya itu dari ketiga metode itu yang mana seperti itu? Mungkin seperti itu Pak Sugeng, pertanyaan dari saya. Ya, baik, terima kasih Terima Bu EN. kasih. Pertanyaannya adalah terkait dengan kurikulum Merdeka saat ini itu tepatnya ataupun sesuai dengan organisasi kurikulum pengembangan kurikulum yang mana gitu Bu ya. Ya, baik, terima kasih Bu EN. Baik, untuk pertanyaan pertama, mungkin saya coba untuk jawab sendiri dari pertanyaan Bu Zahra ya. Apakah di suatu sekolah bisa menggunakan 2 kurikulum? Baik, dari pengalaman yang saya lihat dan dialami oleh anak saya sendiri gitu ya, karena sekolah di salah satu pondok pesantren dan basicnya adalah basic Ma'had Tahfidz, Ma'had penghafal Al-Quran. Jadi di situ memang fokusnya adalah menghafal Al-Quran. Jadi setiap Senin sampai Jumat itu dari pagi sampai sore itu tidak ada pelajaran lainnya melainkan hanya fokus menghafal Al-Quran. Karena di situ ditargetkan bahwa satu hari itu 1 halaman atau 1 lembar gitu ya, itu harus hafal. Tapi di hari Sabtunya itu hafalan tidak ada, tapi diisi dengan pelajaran-pelajaran umum ya terkait dengan karena di situ PKBM jadi pelajaran-pelajaran yang nanti dikelola oleh PKBM tersebut, baik itu matematika, bahasa Inggris, kemudian yang lainnya itu juga diajarkan di situ. Jadi dari situ mungkin bisa kita simpulkan bahwa dalam satu sekolah yang mungkin tidak hanya berbasis agama, mungkin dari yang basicnya adalah mungkin IT ataupun yang lainnya, sangat bisa ya untuk menerapkan penggabungan 2 kurikulum sehingga dari tujuan dari sekolah tersebut itu dapat tercapai ya dengan baik karena salah satu faktornya adalah dari pengembangan atau penggabungan 2 kurikulum tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya Bu Zahra terkait dengan pertanyaan Bu Zahra. Saya boleh menambahkan Pak Sugeng? Iya, silakan Pak Safirin. Menambahkan Pak Sugeng. Iya, mohon maaf. Tadi mungkin sudah disebutkan salah satu contohnya. Atau mungkin kita bisa juga melihat sekolah internasional yang menawarkan kurikulum nasional sama Cambridge misalnya kan, atau kurikulum Amerika Serikat, atau kurikulum Singapura di beberapa sekolah internasional
yang high scope misalnya kan, atau mungkin program bilingual atau multilingual. Sekolah-sekolah yang menawarkan ini kan banyak juga di sekolah-sekolah yang mungkin dia IT basicnya, atau juga dia mungkin sekolah-sekolah internasional juga. Ada juga sekolah swasta yang dicontohkan sama Ustadz Sugeng tadi. Mereka itu juga menawarkan kurikulum muatan lokal sendiri, tapi juga nanti menawarkan kurikulum yang lain, misalnya sistem, misalnya ada sains, teknologi, engineering, matematik sebenarnya, seni atau ada dan sebagainya. Dan ini kan juga memiliki beberapa keuntungan, di antara keuntungan-keuntungan dari mengintegrasikan beberapa kurikulum tadi, misalnya kalau yang internasional artinya dia punya akses lah keluar. Kan beberapa sekolah juga menawarkan, kalau kamu sekolah di sini karena ini sekolah internasional menggunakan kurikulum, kamu nanti bisa, kalau kurikulum Amerika, kuliah ke Amerika. Kalau dia misalnya Australia, misalnya di Cape Coast yang di Kalimalang itu, kan dia nanti anaknya bisa nyambung ke Australia gitu. Seperti itu. Atau sekolah di tempat anaknya adik saya juga tuh, saya lihat mereka di kelas tertentu, mereka bahkan ijazahnya bukan Indonesia, tapi Australia. Nanti di kelas 3 nanti mereka belajar di sana, 1-2-nya di Indonesia, kelas 10-11-nya, tapi kelas 12-nya dia belajarnya di Australia, dapatlah dia ijazah Australia. Ada beberapa juga sih keuntungan di antaranya itu. Jadi sangat mungkin menerapkan 2 kurikulum dalam satu sekolahan. Kita bisa melihat di antara sisi positifnya tadi seperti itu. Begitu Bu Zahra, mohon maaf ada salah. Tidur. Terima kasih, Pak. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan pertanyaan Pak Soleh, Pak Iwan atau Pak Sabirin bisa menjawabnya, silakan. Baik, untuk pertanyaan Pak Soleh tadi, kalau tidak salah tentang apakah di semua jenjang itu ya organisasi kurikulum tersebut bisa kita kembangkan. Dan evaluasinya berapa waktunya gitu. Oh, evaluasi berapa waktu ya. Baik. Kaitan dengan organisasi kurikulum ini kan kita bukan berbicara tentang isi kurikulum ya semata-mata, tapi tadi bagaimana mengelompokkan, mengorganisasikan, membuat pola materi-materi atau kurikulum-kurikulum yang ada, sehingga dengan desain dan pola pengembangan kita itu diharapkan bisa memudahkan siswa atau mahasiswa lah atau peserta didik atau siapapun yang belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan kan begitu. Sehingga dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan yang ada dalam tiap-tiap organisasi seperti yang tadi kita jelaskan, kemudian mempertimbangkan karakteristik peserta didiknya, ya tentu TK, SD, SMP, SMA, apalagi mahasiswa mempunyai karakteristik masing-masing seperti apa kan gitu. Dan juga ruang lingkup atau cakupan kedalaman materi yang memang kita targetkan untuk dikuasai oleh para peserta didik. Jadi faktor-faktor itu yang mestinya menjadi masukan bagi kita untuk menentukan organisasi kurikulum mana yang akan kita kembangkan. Contoh barangkali kita tidak jauh-jauh ya berbicara tentang yang kita jalankan di lembaga kami. Saya cukup lama mendampingi pengembangan kurikulum di SDIT. Nah, contoh mungkin karena SDIT sifatnya memang ingin ya memberikan ruang lingkup yang lebih luas tentang PAI, makanya PAI yang kita kembangkan adalah PAI pendekatan dengan kurikulum mata pelajaran terpisah, bukan correlated kurikulum ya. Contohnya PAI kita kembangkan dipisah, ada mata pelajaran akidah, ada mata pelajaran akhlak, ada mata pelajaran fikih, ya kan? Bahkan ada mata pelajaran misalkan doa dan hadis. Jadi PAI yang mungkin di sekolah negeri menjadi satu mata pelajaran yang di dalamnya banyak muatan tadi, di tempat kami dipisah-pisah. Kenapa? Karena sesuai dengan visi misi, sesuai dengan ruang lingkup yang akan kita kembangkan gitu. Apalagi ketika berbicara misalkan di universitas, tentu lebih mendalam lagi gitu ya, lebih mendalam lagi. Contoh misalkan di mahad-mahad yang mengajarkan bahasa Arab, ya tentu bahasa Arab tidak hanya judul satu bahasa Arab, ada imla, ada khot, ada sor, ada nahwu, dan seterusnya. Jadi saya kira sangat memungkinkan ya untuk bisa dipraktekkan dan
dalam satu lembaga, dalam satu pembelajaran atau manajemen kurikulum, kita boleh dan sangat memungkinkan untuk menggunakan semua organisasi kurikulum yang ada sesuai dengan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan tadi. Itu barangkali ya. Jadi sangat sesuai, sangat harus kita pertimbangkan sesuai dengan faktor-faktor yang tadi kami sebutkan. Kemudian evaluasi kurikulum sepanjang waktunya seperti apa gitu ya, atau selama apa sih supaya kurikulum bisa kita evaluasi. Dalam pengembangan kurikulum kita dapatkan pada akhirnya bahwa pengembangan kurikulum disebutkan sebagai satu siklus yang terus berlangsung gitu ya, tidak akan berhenti gitu. Artinya ketika pengembangan itu lahir dari sebuah evaluasi, maka evaluasi pun harus berjalan ya sepanjang waktu gitu ya. Baik kita mungkin mengevaluasi isi kurikulumnya, mengevaluasi metode penyampaian kurikulumnya, mengevaluasi strateginya, mengevaluasi tujuan-tujuan, dan banyak hal yang harus kita evaluasi. Ya artinya evaluasi kita lakukan sepanjang waktu gitu ya, sesuai dengan konteks yang akan kita kembangkan. Dan kalaupun mungkin ada evaluasi dalam artian berjangka yang kita tetapkan, ya sesuaikan dengan rencana-rencana kerja di lembaga kita masing-masing. Contoh di kami ada jangka ada rencana kerja jangka pendek, misalkan tahunan. Setiap akhir tahun kita evaluasi, Pak. Ya, ada indikator yang harus kita capai di tahun ini. Setiap akhir tahun kita evaluasi. Ketika indikatornya tercapai, kemudian kita evaluasi juga, analisa apa sih yang menjadi sebab ketercapaian. Apalagi ketika ada indikator-indikator yang tidak tercapai, maka pasti kita lakukan evaluasi. Tindak lanjut dari evaluasi kita kembangkan di tahun berikutnya. Kemudian ketika kita punya program jangka menengah, misalkan punya program 5 tahunan, dalam program itu pasti ada capaian-capaian yang ingin kita raih. Disitulah juga kita lakukan evaluasi. Jadi sangat fleksibel ya untuk masalah evaluasi ini, tergantung ruang lingkup apa yang akan dievaluasi serta rencana tindak lanjut yang akan kita kembangkan setelah evaluasi tersebut. Tapi pada intinya evaluasi harus kita jalankan sepanjang kurikulum itu dijalankan gitu ya, seiring dengan kebutuhan pengembangan terhadap kurikulum tersebut. Mungkin demikian Pak Soleh, mudah-mudahan kurang jelas sehingga nanti bisa dibantu dengan pemaparan dari yang lainnya. Baik, terima kasih Pak Iwan. Kemudian yang ketiga mungkin Pak Sabirin bisa menjawabnya terkait dengan kurikulum merdeka yang saat ini sedang diterapkan oleh pemerintah. Itu sesuai atau tepat dengan organisasi pengembangan kurikulum yang mana ini Pak Sabirin? Pak Sabirin? Pak Sabirin bisa mendengar? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Terkait pertanyaan yang ketiga Pak Sabirin, silakan. Apakah dengan penggunaan kurikulum Kurmer ini mana yang cocok begitu ya? Ya, sesuai dengan organisasi pengembangan kurikulum yang mana ini Pak Sabirin? Ya, menurut kami nih, menurut kami mungkin yang saya rasa semuanya bisa digunakan, cuma yang mungkin yang menurut kami yang mungkin sangat lebih dekat untuk ininya lebih kepada kurikulum terpadu, karena kita melihat bagaimana konsep kurikulum merdeka itu sendiri dalam prosesnya, dan kalau melihat modul-modul yang dibuat itu juga kan akan muncul misalnya bagaimana cara membuat anak agar berpikir kritis. Kita ngelihat pada ini mohon maaf saya belum menggunakan kurikulum terpadu, cuma baru dapat pelatihan apa istilahnya itu yang bawa ber. Jadi bagaimana anak itu berpikir kritis gitu kan, pendekatan-pendekatan itu yang dimunculkan, maka pembacaan masalah secara komprehensif, bagaimana melihat bakat minat anak, potensinya, bagaimana praktek demokrasi dimunculkan di situ. Saya rasa lebih mendekati itu
untuk bisa diaplikasikan pada kurikulum Merdeka itu kurikulum terpadu atau integrated curriculum. Baik, terima kasih Pak Sabirin. Pak Iwan ada tambahan? Iya, terkait dengan kurikulum Merdeka, saya juga belum begitu memahami dengan baik ya tentang seperti apa sih gitu. Cuman kalau lihat di tingkat SD, kalau nggak salah ya, mohon diluruskan sekiranya kurang tepat, itu ada kalau dilihat dari pendekatan mata pelajarannya, ada yang diperbolehkan gitu untuk mengambil pendekatan tematik, ada juga yang digunakan dalam pendekatan mata pelajaran. Tapi pada prinsipnya, terutama kami mungkin ya sekolah-sekolah luar negeri gitu, sekolah swasta tentu berbeda dengan sekolah negeri. Kami memandang bahwa kami punya kesempatan dan peluang yang baik ya untuk mengembangkan kurikulum, termasuk kurikulum pemerintah itu dengan prinsip kurikulum Merdeka saat ini jauh lebih baik saya kira peluang itu dibanding dengan kurikulum sebelumnya. Tapi dalam hal pengembangan tentu tidak lepas dari 3 hal kalau dari kami ya, lembaga-lembaga pendidikan Islam. Yang pertama tentunya aspek-aspek keislaman yang akan kita integrasikan ke kurikulum tersebut. Yang kedua tentunya visi misi di lembaga itu sendiri seperti apa. Dan yang ketiga tadi kurikulum pemerintah. Ya. Sehingga kalaupun misalnya dalam kurikulum pemerintah yang mereka tetapkan, kita diwajibkan untuk menjalankan kurikulum berdasarkan mata pelajaran, artinya separated kurikulum tadi terpisah-pisah. Maka unsur keislaman, unsur materi-materi yang bisa dikatakan hidden kurikulum yang tersembunyinya gitu ya, merupakan internalisasi dari visi misi lembaga, kita bisa integrasikan masuk ke mata pelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu gambarannya bagaimana kita bisa memadukan berbagai macam organisasi kurikulum menjadi satu kurikulum yang terpadu, kurikulum yang berkualitas, ya terutama mungkin kami yang punya keleluasan di lembaga-lembaga pendidikan non pemerintah ya, sekolah negeri gitu ya. Kurang tahu kalau di negeri seperti apa, fleksibilitas seperti itu. Jadi pada intinya minimal tadi ada nilai-nilai keislaman. Kita sebagai pendidik Islam baik ke mata pelajaran yang terpisah ataupun mata pelajaran terpadu, ya kita coba masukkan, integrasikan nilai-nilai itu, ya baik itu masuk ke konteks misalkan kurikulumnya atau hanya sekedar hidden kurikulum sebagai tambahan materi yang kita sisip-sisipkan gitu ya, sebagai tambahan pendidikan karakter. Mungkin itu gambarannya, mohon maaf karena kita juga belum menjalankan ya kurikulum Merdeka, jadi tidak begitu banyak tahu tentang kurikulum Merdeka. Demikian. Baik, terima kasih Pak Iwan atas jawabannya. Ini ada yang raise hand, Bu Vita. Ya, silakan Bu Vita. Iya, Ingin menambahkan? betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ibu dosen dan Bapak Ibu sekalian rekan mahasiswa untuk menambahin jawaban dari Pak Sugeng sama Pak Iwan terkait dengan pertanyaan dari Bu Syahra sama Pak Soleh, yaitu tentang pengimplementasian kurikulum yang lebih dari satu pada sebuah sekolah, kemudian model organisasi perkembangan kurikulum yang dipakai dalam sebuah sekolah itu tadi sudah dijelaskan bahwa seperti yang disampaikan Pak Sugeng itu ada pembagian jadwal untuk kegiatan menghafal Al-Quran pada hari Senin, kemudian hari-hari yang lain ditambahkan untuk pelajaran yang lain. Ini kalau saya lihat di sekarang ini fenomenanya kalau untuk sekolah Islam terpadu dari SD, SMP, sama SMA itu penggunaan atau penggabungan dua kurikulum menjadi satu itu sudah sangat biasa. Jadi biasanya dalam SDIT, SMPIT, atau SMAIT itu ada yang sistemnya dengan menggunakan pembagian hari seperti yang sudah diterangkan Pak Sugeng tadi, tapi kebanyakan mereka menambahkan jam pelajaran. Jadi muatan jam pelajarannya ditambah untuk memasukkan pendidikan-pendidikan PAI, di mana di situ ada pelajaran fikih, pelajaran bahasa Arab, Al-Quran hadis, sejarah Islam. Nah, itu dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari dengan penambahan jam pelajaran.
Jadi kalau umumnya misalnya di sekolah negeri itu jadwal masuk itu jam 7 sampai jam 12, ini untuk Islam terpadu itu biasanya ditambahkan misalnya untuk SD sampai jam 3 sore, untuk SMA bisa sampai jam 4 atau jam 5 sore. Yaitu sepemahaman saya seperti itu. Jadi sangat memungkinkan sekali Ibu Syahra untuk mengimplementasikan 2 kurikulum pada sebuah sekolah. Kemudian tadi untuk pengorganisasian pengembangan kurikulum Pak Soleh bisa diterapkan dari mulai lini SD, SMP sampai SMA. Jadi apa yang menjadi topik pembicaraan kita hari ini tentang kurikulum itu memang pada kenyataannya memang itu sudah diterapkan. Hanya saja kadang kita tidak menyadari bahwa kita sudah melaksanakannya. Jadi kadang ada istilah-istilah baru yang kita belum paham, tapi sebenarnya pada prakteknya kita sudah menjalankannya. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Vita atas tambahannya. Jadi salah satu fungsi kuliah itu Bu Vita ya, yang sebenarnya sudah kita jalankan tapi kita nggak tahu istilahnya, jadi tahu gitu Bu Vita ya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Demikian mungkin presentasi dan pemaparan dari kelompok kami, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi di dalam diskusi kali ini. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bu dosen, Bu Eka, untuk bisa menyampaikan pendalaman materi. Mungkin sekian dari kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang sekali hari ini diskusi bisa cukup hangat ya. Walaupun saya lihat belum semua hadir ya, nggak semuanya hadir nih kayaknya. Begitukah? Bu Siti Saspita sakit nih, Pak Oh, Bu Muhammad Siti. belum ada kabar. Oh iya, nah itu dia. Sampai sekarang Pak Muammar juga belum submit itunya ya, submit UTS. Busas anaknya sudah WA saya. Busas sakit dan belum bisa submit. Pak Arif, saya masih tunggu Pak Arif. Mana Pak Arif? Bu. Iya, oh ini Pak Arif ya. Ya, saya tunggu. Oke. Kemudian sebelum saya ulas mengenai hari ini ya, saya ingin semua Bapak Ibu kirimkan ke saya itu beserta lampiran-lampiran yang diperlukan ya. Misalnya kan saya menanyakan bagaimana tentang kurikulum yang diterapkan di sekolah masing-masing gitu kan. Kemudian ada yang cerita kurikulumnya begini-begini, apa silabus begini. Tolong dilampirkan itu. Gitu ya, dilengkapi Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kita menceritakan mengenai pengalaman kita harus ada portofolionya seperti apa, contohnya seperti apa gitu ya, sehingga yang diceritakan ketika pembaca membaca artikel Anda gitu ya, makalah Anda, dia punya gambaran, oh yang seperti ini yang dimaksud gitu ya. Jadi tolong dilampirkan gitu. Saya lupa menyampaikan di panduan bahwa kalau ada yang harus dilampirkan tolong dilampirkan. Ini Bapak Ibu sekalian belum melampirkan, tolong dilengkapi lampirannya ya. Beberapa saya sudah koreksi, kemudian saya biasanya kalau saya mengkoreksi makalah itu saya kasih awan-awan. Awan-awan tolong ditambah, tolong ini diperbaiki dan seterusnya ya. Nanti saya akan kembalikan mana yang harus diperbaiki gitu ya. Jadi saya ingin Anda perbaiki sungguh-sungguh ya, karena nantinya ini akan menjadi sebuah artikel, kumpulan artikel. Saya berharap kelas ini akan menghasilkan satu kumpulan artikel, bahkan mungkin buku ya. Saya akan lihat lagi apakah saya masih sempat melihat tulisan saya lagi, kemudian ini menggabungkan karya-karya Anda ke dalam itu sehingga jadi buku paling tidak gitu ya. Paling tidak ini akan menjadi satu kumpulan artikel gitu. Ya, tolong sekali lagi dilampirkan ya. Tolong
apa namanya, submit lagi lampiran-lampirannya, mungkin ke WA saja ya, karena nanti akan membingungkan kalau di DC ya, di WA saya aja langsung ya. Tolong sebutkan bahwa ini ada lampiran dari mana, seperti biasa, nama Anda siapa, nomor berapa dan seterusnya ya. Itu yang pertama untuk makalah ya, sehingga nanti kita bisa di akhir semester kita akan bisa punya satu karya gitu ya, karya bersama, karya kelas ini. Baik, kelas ini semester 3 ya Pak ya? Atau semester berapa ini? Semester 2. Semester 2. Oh, asik. Sehingga Anda belum dapat mata kuliah saya orientasi baru psikologi pendidikan ya? Belum, Bu. Belum. Oh iya. Nah, ini sebenarnya kalau nanti Anda akan Anda sudah dapat materi dari saya ya, orientasi baru psikologi pendidikan, ini akan melengkapi ya diskusi kita hari ini. Akan melengkapi pengembangan kurikulum ini ya. Diskusi kita hari ini utamanya ya. Apakah kurikulum itu integrated atau correlated atau apa gitu ya. Nah, itu. Jadi ini akan menjadi akan melengkapi, akan menjadi satu khasanah yang memperluas dan memperdalam ya kajian-kajian Anda dan juga wawasan Anda tentang kurikulum pendidikan. Dan karena kalau orientasi baru psikologi pendidikan itu lebih pada bagaimana menerapkannya Bapak Ibu ya, penerapannya, kemudian metode apa yang digunakan. Nah itu ya, karena orientasi baru psikologi pendidikan itu akan mendasari metode apa yang akan kita berikan ya, kaitannya dengan usia berapa ya, kurikulum apa gitu ya yang kita terapkan gitu ya, kita akan melengkapi itu. Oke, tadi pertanyaan pertama, apakah bisa sekolah pakai beberapa kurikulum sekaligus gitu ya? Tadi dijawab bisa gitu ya. Dan apakah bisa diterapkan di semua lini, di semua level pendidikan? Bisa, tadi kan ya. Nah, jawaban saya untuk melengkapinya ya, bisa itu dalam artian ya, bisa tetapi pada implementasinya, ya, pada penerapannya, pada prakteknya gitu ya, akan sangat ditentukan oleh level kognisi ya, kemampuan kognisi, perkembangan ya, tugas-tugas perkembangan siswa kita. Apakah dia di level kognisi yang masih konkret, operasional konkret, atau yang sudah konseptual gitu ya. Nah, ini akan sangat ditentukan oleh itu ya. Metode apa yang kita gunakan gitu ya. Nah, ini akan sangat akan sangat menentukan gitu ya keberhasilan kurikulum yang diterapkan. Jadi kurikulum itu pada dasarnya bisa saja digunakan ya. Beberapa tadi sudah dicontohkan oleh Bu Vita ya, di sekolah Islam Terpadu ya, itu menggunakan sekaligus dua kurikulum ya, umum dan Islami. Itu nah, bagaimana kok supaya bisa berlaku atau diterapkan pada semua level pendidikan ya, SD juga bisa ya, SD, SMP, SMA gitu ya, menggunakan beberapa beberapa kurikulum. Nah, itu tergantung pada kemudian bagaimana kita menyampaikannya ya, menggunakan metode apa, dan menggunakan metode apa itu akan sangat bergantung pada tugas-tugas perkembangan siswanya ya, baik kognitif ya, baik kemudian sistem nilai ya, yang perkembangan nilai, pengembangan emosi dan seterusnya. Itu terkait dengan mata kuliah yang berikutnya, orientasi baru psikologi pendidikan. Nah, kemudian tadi Pak Iwan ya, dari Pak Iwan tadi ya, ini juga tadi kaitannya sama Pak Iwan tadi ya Pak ya. Nanti akan diperkaya kalau Anda ikut kuliah berikutnya UBPP. Jadi kalau misalnya Anda
mau punya cukup waktu untuk mulai membaca buku-buku orientasi baru psikologi pendidikan, silakan ya. Itu ada buku karya Prof. Martin Nijamaris ya. Itu orientasi baru psikologi pendidikan, itu sangat bagus ya, bisa Anda baca. Kemudian juga mungkin buku-buku yang kaitannya dengan kecerdasan majemuk ya, atau multiple intelligences ya, itu juga ya, itu akan memperkaya ya. Kemudian tadi kurikulum merdeka ya. Nah, sebenarnya sesuai dengan yang mana nih gitu kan? Kurikulum yang mana nih gitu ya. Ya, sebenarnya kurikulum merdeka kalau saya lihat sebenarnya itulah pengembangan dari kurikulum 2013 ya. Di mana itu integrated kurikulum sebenarnya. Ya, sebenarnya kurikulum terpadu di mana memang seperti halnya juga sudah Anda sampaikan tadi ya, kurikulum terpadu itu akan banyak tantangannya, utamanya menantang guru untuk lebih kreatif ya. Lebih kreatif karena apa? Karena harus mendorong siswanya untuk kreatif. Jadi kita akan menghasilkan siswa-siswa yang kreatif sebenarnya. Kurikulum merdeka itu sama dengan kurikulum 2013 ya. Nah, cuma kalau kurikulum 2013 itu runtut gitu ya. Nah, ini merdeka ini lebih punya koridor untuk memilih ya. Para guru itu bisa memilih yang mana nih gitu kan. Kalau kurikulum 2013 dulu itu detail banget dan harus protokolnya harus diikuti kan gitu ya. Ini merdeka ini lebih sebenarnya lebih lebih enak gitu untuk diikuti untuk guru-guru tertentu, dalam artian guru-guru yang memang punya kreativitas yang tinggi gitu ya, punya kebebasan untuk berkreasi, berinovasi. Nah, kuncinya adalah inovasi itu, kemampuan berinovasi ya, kemampuan berkreasi. Dulu waktu saya memberikan pelatihan untuk kurikulum 2013, saya pun gini, aduh ini kurikulum seperti ini ya, ini gurunya ini bisa nggak ya? Saya merasa ketika merancang materi trainingnya saja, saya merasa aduh ini gurunya ngerti nggak ya kalau saya kasih ini, ngerti nggak ya menerapkannya gitu ya? Karena memang dituntut kreativitas, inovasi dari guru-gurunya gitu untuk menggunakan semua potensinya ya, bahkan kalau misalnya di tempat mereka yang mereka bekerja pun tidak ada sarana yang cukup memadai untuk mendukung pembelajaran misalnya gitu ya. Saya udah cerita belum ya, saya pernah ngasih training di sana di Tanjung Pinang ya, di mana para gurunya ternyata dari Kepulauan Natuna ya, yang katanya Bu kami ke sini ini tidak tidur semalaman. Nah, kenapa? Karena di kapal 8 jam dari pulau sampai ke Tanjung Pinang. Nah, bayangkan Bapak Ibu ya, dengan kondisi seperti itu gitu ya, harus menerapkan kurikulum 2013 gitu ya. Sehingga memang inovasi yang diperlukan, kreativitas dan inovasi ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, yang namanya kurikulum terpadu itu seperti apa sih gitu? Apakah tadi ini saya perlu sampaikan karena jangan sampai terjadi sepertinya terpadu padahal cuma menggabungkan ya, sebenarnya belum terpadu. Jadi kalau misalnya tadi gambaran dari Bu Vita ya, oh sekian jam untuk pelajaran-pelajaran yang sifatnya umum, saintifik misalnya ya. Oh sekian jam untuk mata pelajaran yang sifatnya agama Islam ya, apakah itu Al-Qur'an ya, tahsin, kemudian tahfiz gitu ya. Nah, ini kalau kita lihatnya hanya sekian jam materi umum saintifik, yang sekian jam itu agama ya, ini belum bisa dikatakan integrated, belum bisa dikatakan terpadu
kalau tidak di-immerse, ya, tidak ditenggelamkan bersama, gitu ya. Immerse itu apa ya? Immerse itu tenggelam bersama lah ya, masuk plung gitu ya, bareng-bareng gitu. Dalam artian begini, kalau dia hanya sekedar dijejerkan, kalau seperti tadi yang digambarkan oleh Bu Vita, itu saya bisa gambarkan bahwa itu cuma dijejerkan, kurikulum yang dipakai bersama-sama, dijejerkan. Tapi kemudian tidak ada gambaran, tidak ada pemahaman dari siswa bahwa oh ini nih bersatu loh, gitu ya. Ini bisa saya pahami sebagai satu kesatuan. Ilmu ini, pengetahuan ini bisa saya jadikan sebagai satu kesatuan. Nah, inilah yang kemudian akan melahirkan nantinya anak-anak tahfiz yang ini nauzubillah min zalik ya, ditemukan. Ini saya kena gini, yang menemukan bukan teman saya yang ahli ahli kulit dan kelamin. Ini ada satu pesantren yang ternyata ditemukan pesantren tahfiz, tetapi anaknya kemudian nauzubillah min zalik homo. Ya. Gitu. Nah, ini kan aneh gitu kan? Loh, dia hafiz Quran, harusnya kan dia paham ya bahwa tindakan itu, apa yang dia lakukan itu perilaku menyimpang. Yang sudah jelas-jelas di Al-Qur'an ada, gitu kan? Kan ada Nabi Hud ya, Nabi apa namanya? Itu jelas-jelas ya. Kaumnya Nabi Lut maksud saya, ya. Kaumnya Nabi Lut itu jelas-jelas ada dan di semua agama ada itu. Gitu ya. Tapi kok terjadi gitu. Ya. Ini fakta nih Bapak Ibu ya. Saya bukan membuat-buat, tapi ini fakta yang disampaikan oleh teman saya. Beliau dokter terkenal ya. Nah, ini jadi ini karena apa? Karena tidak immerse-nya tadi, tidak bersatunya, tidak terpadunya antara ilmu agama dengan ilmu Al-Qur'annya dia dengan ilmu saintifiknya. Ya, jadi seperti masing-masing gitu ya. Nah, bagaimana supaya terjadi ya? Supaya terjadi integrated. Integrated sebenarnya harusnya ketika ya menyatukan ya sains dengan Al-Qur'an. Katakanlah kalau kita bisa bahasakan ilmu pengetahuan umum sekarang ini adalah sains ya. Nah, kemudian Al-Qur'an adalah ilmu Al-Qur'an. Ini harus disatukan ya, bahwa kalau bicara ya tentang perkembangan tumbuhan, ini ilmu biologi ya, gitu ya, ilmu biologi, kita cari apa ayatnya di Al-Qur'an. Apakah Al-Qur'an juga bicara tentang ya? Pastinya, dan kita harus yakini bahwa Al-Qur'an juga bicara tentang pertumbuhan, tumbuhan, ya, hujan, dari mana hujan datang ya, turunnya hujan, turunnya petir dan seterusnya. Kita harus yakini di Al-Qur'an ada. Kenapa? Al-Qur'an adalah sumber dari segala ilmu. Ya. Kita harus yakini Al-Qur'an itu sumber dari segala ilmu. Ada semua di Al-Qur'an. Nah, ini yang mungkin harus harus dibongkar dalam satu kurikulum ya. Yang namanya terpadu itu seperti apa sih? Bahwa harus memadukan itu. Ya, bahwa ini nih ya yang namanya Big Bang ya. Ini astronomi, kita bicara astronomi ya. Teorinya siapa namanya yang sekarang udah meninggal itu, yang akhirnya dia nggak percaya sama Tuhan gitu ya. Itu ada ya. Ya. Bagaimana bintang-bintang di langit ya, itu ya. Itu terjadinya seperti mawar merah gitu ya. Itu ada di surat Ar-Rahman. Ya. Nah, sehingga ketika kita baca menjelaskan surat Ar-Rahman, kita juga gabungkan, kita integrasikan dengan ilmu astronomi, gitu ya, ilmu ya kedirgantaraan, kemudian juga ketika bicara tentang hujan ya, adanya banjir, galodo seperti yang terjadi di di Padang sekarang ini ya. Ada semua di Al-Qur'an itu
semua peristiwa alam itu ada ilmunya di Al-Quran. Nah, ini yang kita integrasikan. Yang harus integrated itu seperti itu. Sehingga tidak lepas ilmu agama sendiri, ilmu sains sendiri gitu. Nggak bisa gitu. Tapi integrated itu benar-benar emerge, ya, tenggelam bersama, ya, bersatu gitu. Jadi ketika kita menjelaskan A, di Al-Qur'annya bicara gimana? Ya. Ketika kita bicara tentang katakanlah pertumbuhan janin, ya. Pertumbuhan janin nih, kalau nggak salah SMA kelas 2 apa kelas 3 ya. Sudah ada tuh kan pertumbuhan manusia, ya. Nah, ini kita bagaimana terjadinya mudiga, ya, mulai dari sel telur, ya, sperma, kemudian mudiga dan seterusnya. Ada di Al-Qur'annya ayat berapa, surat apa ayat berapa, ya. Nah, ini terpadu namanya. Ya, sehingga ketika anak selesai belajar, ya, mempelajari satu hal itu, dia langsung juga belajar bahwa apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang halal dan haram dalam Islam. Gitu. Ya. Karena apa? Al-Qur'an ada menjelaskan semuanya. Gitu. Jadi tidak terlepas, ya, ilmu yang sifatnya duniawi dengan ilmu akhirat. Ya, itu tambahan saya, Bu Vita. Jadi dan teman-teman sekalian, ya. Jadi itu yang integrated itu seperti itu, ya, bukan kemudian cuma menggabungkan antara kurikulum pengetahuan umum, pengetahuan duniawi lah katakan, ya, dengan yang pengetahuan atau ilmu Al-Qur'an misalnya gitu, ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu dosen. Ya, boleh, silakan. Ya, dari pemaparan Bu dosen ini saya bisa tarik kesimpulan, ya, bahwa kata kuncinya ini ada di guru, ya. Ya. Ya, yang di gurulah yang bisa memadukan semua macam itu tadi. Jadi ketika bicara tentang tadi proses penciptaan manusia, jadi dari unsur biologinya, unsur hadisnya, unsur Al-Qur'annya, pendapat ulamanya, kira-kira begitu ya, Bu ya? Iya, betul. Iya. Cuma ini yang jadi masalah baru nih, bagaimana tanda kutip menciptakan seorang guru yang bisa begitu? Ya, ini nih tantangannya, Pak. Ini tantangannya. Sebenarnya ketika saya mengajar, memberikan pelatihan kurikulum 2013, saya sudah mikir gitu. Ini gimana ya supaya gurunya bisa seperti ini gitu ya, supaya sekreatif ini gitu. Itu Pak, itu betul-betul. Jadi memang di sini tantangannya bahwa guru itu harus belajar duluan gitu kan. Nah, atau gurunya, ya, atau guru belajar bersama dengan siswa, tapi jangan salah, karena siswa pun bisa lebih cerdas, bisa lebih kreatif daripada guru kan gitu ya. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini sebenarnya guru lebih berperan sebagai fasilitator. Ya, jadi to facilitate students, ya, untuk bisa seperti itu. Jadi bisa saja diberikan tantangan. Ya, anak-anak, kita belajar ini, coba sekarang siapa yang tahu Al-Qur'an ayat berapa dan seterusnya. Nah, mereka kan sudah pada pegang gadget kan. Mereka bisa tanya lewat Mbak Google di gadgetnya masing-masing, ya kan? Gitu ya. Jadi bisa cepat itu. Ya, kita manfaatkan teknologi yang ada gitu. Nah, sebenarnya itu bisa seperti itu. Nah, supaya lebih jelas, supaya kita tidak misleading, tentunya kita harus rajin tanya sama ahli Quran dan hadis gitu ya, karena bisa saja kemudian si anak tuh dapat, tapi kemudian juga dia dapat dari yang keliru misalnya gitu kan, gitu ya. Jangan salah, karena di kalau kita tanya sama Mbah Google akan kasihnya hasanahnya macam-macam, bisa saja kemudian unsur Syiah juga masuk kan gitu ya. Nah, gitu ya. Bisa dari Syiah, bisa dari Salafi, bisa kan macam-macam gitu ya. Nah, ini yang harus kita waspadai gitu, Pak. Ya, jadi kita memang harus belajar lebih dulu, kemudian kita berikan ke
berikan tantangan pada siswa. Bisa nggak ya gitu? Bisa seperti itu. Oke. Tapi dosen saya tambahkan dikit ya. Iya, Berarti iya, ini peluang juga ya bagi kita untuk membuat sebuah buku yang tadi tuh, yang ada unsur istilahnya sainsnya, agamanya di satu buku ini. Kayaknya belum ada ini. Iya, ayo kita buat. Maksud saya begitu. Jadi sebenarnya saya ngilik-ngilik Bapak Ibu nih untuk kita bikin buku bersama. Saya sedang Sabirin, coba digaskan ini proyek besar nih kayaknya ya, jadi saya harapkan Bapak Ibu dalam apa namanya ini UTS ini sebenarnya yang saya ingin gali seperti itu Pak, gitu ya diantaranya. Jadi mungkin diantara Bapak Ibu ada yang sekolahnya menerapkan kurikulum apa gitu ya. Nah, tadi ini terpadu seperti itu gitu ya, sehingga kita bisa bikin Pak satu karya besar nih gitu ya. Sebenarnya ada sekolah yang membuat buku itu Bu, di IT ada namanya sekolah NF itu, kami pakai bukunya. Sayangnya dia kayak bicara tentang tumbuh-tumbuhan, maka kan muncul ayat dulu di atas. Jadi guru diingatkan dulu kuasa Allah pada materi, dan ujian-ujiannya kan bentuknya dia enggak hanya melulu kalau tentang tumbuhan ini, tapi bagaimana sadar bahwa ini Allah, bagaimana merawatnya, bagaimana seperti itu. Iya. Kami pernah NF sudah buat dari tahun berapa ya? Ya 2000-an itu udah muncul buku versi NF, Bu. Sama Nurul Fikri maksudnya Pak ya? Nurul Fikri ya? Iya, alhamdulillah Nurul Fikri itu yang punya memang teman saya. Jadi Ustadz Fahmi Alaidrus itu teman sekelas saya Pak di psikologi. Iya. Terus kita ngajak situ aja kali ya biar makmur daripada guru-guru. Gina iya. Gitu ya, dan ya di awal-awal saya juga ya sedikit banyak bantu-bantu beliau lah gitu waktu itu ya. Sebenarnya itu. Oke. Boleh juga misalnya Bapak punya kemudian sharing kepada teman-teman Pak yang buku yang dari NF. Jadi udah lama pastinya ya. Nggak apa-apa. Dulu saya pernah pakai juga sekolahan kami dulu di IT Apip. Karena sudah lama. Kurang lebih begitu Ibu dosen. Jadi di awal itu memang penjelasannya dia masuk misalnya materi tentang tumbuhan. Maka akan nanti diminta guru bagaimana menjelaskan tentang tumbuh-tumbuhan ini, tapi kasih Al-Quran gitu kan. Jadi supaya anak-anak basic dasarnya itu dia bahwasanya tumbuhan dan penciptaan itu memang hak prihatin Allah. Nanti baru soalnya penjelasan teori terkait dengan tumbuhan dan sebagainya. Seperti itu biasanya. Iya. Oke, jadi seperti itu ya Pak ya. Oke, ada lagi yang lainnya? Sedikit Bu dosen ya, terkait dengan pengalaman mengelola tadi dalam artian mengintegrasikan dalil lah, kalau lebih khususnya kan ke dalil tadi ya, memasukkan ke ilmu-ilmu umum. Memang fenomena yang sangat kita harapkan, tapi mungkin kita komitmen bahwa harus ada orang yang memang kompeten di situ gitu ya. Artinya mengkonfirmasikan benar tidak sih, jangan sampai nanti kita masuk ke apa istilah cocok logi gitu ya, cocok-cocokan gitu. Mungkin beberapa akhir ini kan viral ada seorang ustadz terkenal ya menghubungkan ayat Al-Quran dengan temuan sains, ternyata kan miskonsepsi kan gitu ya. Padahal beliau sih Masya Allah gitu, Ustadz udah terkenal, Ustadz nasional. Itu memberikan gambaran pada kita bahwa memang tidak mudah sebenarnya gitu. Hanya sekedar mencocok-cocokkan, ternyata esensinya berbeda. Itu pun nanti bahaya karena mengajarkan sesuatu yang bukan seharusnya seperti itu kepada anak didik. Mungkin itu tantangan kita juga Bu dosen. Ya, betul. Dulu ada buku karangan Maurice Buchel, orang Prancis, Quran dan Sains Modern. Udah lama tuh. Tahun 2000, kayaknya tahun 90-an lah itu. Nggak tahu apakah masih beredar nggak itu buku ya, masih dicetak lagi nggak gitu ya. Yang jelas di perpustakaan saya masih ada buku itu ya. Alhamdulillah kalau teman-teman sempat ke rumah, saya punya satu perpustakaan yang
cukup banyak, termasuk buku-buku yang sudah lama pun masih saya simpan, yang buku-buku yang penting ya. Gitu ya. Karena saya dan suami saya senang baca. Jadi apa namanya, kami punya perpustakaan khusus pribadi. Oke. Bu dosen berarti pembelajar cek ruang ya. Alhamdulillah. Belajar itu kan memang minanah diilalah di Pak. Iya. Kalau kata Pak Anar Gonggong itu, kalau diundang nggak boleh menyampaikan hal yang sama gitu. Selalu beda. Iya. Baik. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya masih tunggu ya Bapak Ibu ya, lampiran-lampirannya. Mungkin juga ada, kalau ada Bapak Ibu sekalian merasa, wah ini harus diperbaiki nih gitu ya. Karena perbaikan-perbaikan itu akan juga memperbaiki nilai-nilai Anda. Karena oh ya juga ini paper-paper yang kelompok ya Bapak Ibu ya. Per kelompoknya juga tolong diperbaiki, karena itu juga kan masuk di dalam penilaian ya, tugas kelompok, tugas individu ya. Saya berharap semuanya nilainya bagus-bagus nih ya. Ini guru-guru yang hebat nih saya lihat ya. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada bisa kita akhiri, soalnya pasti udah berisik nih. Ini cucu saya udah datang soalnya. Oke, ada lagi? Itu paling apa lampiran aja Bu ya? Iya, Tambahannya. lampiran-lampirannya. Jadi misalnya adalah kan misalnya gini, Anda cerita, oh begini, misalnya kan tadi apa namanya, saya kan minta SWOT ya, kekurangannya begini, kelebihannya begini, Anda ceritakan, oh saya sekolah kami punya kurikulum yang menerapkan kurikulum yang begini, pakai silabus begini-begini. Nah ini kelebihannya di sini. Nah ini contohnya seperti apa gitu ya? Nah gitu, berikan lampirannya, gitu ya. Juga misalnya menerapkan metode ini ya, ceritakan metodenya apa gitu ya. Oke. Kalau tidak ada lagi yang dibahas atau ditanyakan, silahkan ditutup teman-teman. Pak Sugeng mangga tutup. Iya. Baik, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu dosen yang telah mengampu dan membimbing kami di siang hari ini. Kemudian untuk teman-teman sekalian juga terima kasih atas aktivitas perkuliahan di hari ini. Nanti insya Allah setelah ini kita istirahat dulu dan nanti lanjut di mata kuliah yang ketiga. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi jangan lupa, sudah? Sudah Bu. Sudah ya. Kemudian pekan depan kabarnya kita akan offline ya. Oh iya. Siap semua? Saya dikabari Mbak Bia harusnya hari ini katanya gitu kan. Saya sudah siap ya, tapi ternyata teman-teman belum. Ya silakan. Siapkan ya. Bulan depan, pekan depan siapa ya? Saya sih berharap bisa 2 sekaligus. Mumpung kita tatap muka. Siapkah kelompok 2 dan 3 ya berarti? Dan 3 Bu. Iya. Ya. Boleh ya? Bisa ya? Siap nggak nih? Kelompok 2 siap mungkin Bu. Kalau kelompok 3 tanggal 25 saya ada BIMTEK Bu, di tugasin gitu. sama itu sekolah Bu. Oh gitu. Oke. Sana tanggal 25-nya itu kita nggak libur kan ya? Masuk Bu. Masuk kan ya? Berarti pekan depan itu tanggal 25 ya berarti ya? Iya.